Oke, teman-teman investor, coba kita bayangin barang-barang. Kita lagi ngintip satu perusahaan konstruksi yang agak beda dari yang lain. Mereka ini bukan sekedar tukang bangun gedung biasa, tapi lebih kayak maestro pondasi. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas PT Pratama Widya atau PTPW. Kita mau cari tahu, di balik semua beton dan bajanya, apa benar ada peluang investasi yang sekokoh pondasi yang mereka bangun? Nah, ini pertanyaan utamanya. Apa benar PTWW ini, dengan keahliannya yang super spesialis, adalah semacam permata tersembunyi di bursa kita? Itulah yang mau kita cari tahu sama-sama. Yuk, kita gali datanya satu persatu, dan kita lihat apa yang kita temukan di dalamnya. Sip, sebelum kita ngomongin angka, valuasi, dan cuan, kita harus paham dulu dong apa sih bisnis inti mereka. Ibarat mau bangun rumah ya, kita harus kenalan dulu sama pondasinya. Mari kita lihat. Lihat deh, ini bukan proyek konstruksi kaleng-kaleng. Ini rekayasa kelautan, pekerjaan yang rumit, butuh keahlian tinggi, dan inilah arena bermainnya PTPW. Mereka nggak cuma bangun ruko, tapi infrastruktur kritis baik di darat maupun di laut. Dan disitulah biasanya margin untungnya jauh lebih tebal. Gampangnya gini, PTPW itu adalah masternya urusan fondasi. Udah lebih dari 44 tahun mereka kerjaannya menaklukkan kondisi tanah di Indonesia yang kita tahu sendiri kadang suka rewel. Nah, keahlian khusus ini, rekayasa geoteknik, itu yang jadi semacam pagar pelindung bisnis mereka. Kompetitor lain susah banget buat niru. Kalau kita lihat perjalanan mereka, ini nunjukin evolusi yang cerdas banget. Mulai dari cuma konsultan di tahun 81, terus ambil langkah besar di 2020 pas mereka IPO, membuka diri ke publik. Dan yang paling menarik, mereka nggak diem di tempat. Inovasi kayak microtunneling di 2023 itu bukti kalau ini bukan perusahaan tua yang lamban, tapi spesialis yang terus beradaptasi dengan zaman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yang sering bikin investor garuk-garuk kepala nih. Laporan keuangan 2025. Ada sebuah paradoks di sini yang harus kita pecahkan bareng-bareng kalau mau lihat gambaran besarnya. Kalau kita lihat sekilas, wah ini kayaknya berita jelek ya. Pendapatan mereka di 2025 turun 15,5%. Angka merah begini, ini bisa bikin investor pemula panik, terus langsung pencet tombol jual. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Dan inilah plot twist-nya. Waktu pendapatannya turun, laba bersihnya justru terbang, meroket lebih dari 70%. Ini beneran loh, bukan salah ketik. Ini anomali yang harus kita pahami. Pertanyaan logisnya kan, gimana ceritanya? Pendapatan turun kok untungnya bisa meledak? Apa ini sulap akuntansi? Jawabannya bukan sihir, tapi strategi yang dieksekusi dengan sangat disiplin. Jadi, ini rahasianya. Manajemen PTPW itu sengaja bikin pilihan. Mereka lebih milih kualitas daripada kuantitas. Mereka sengaja nggak ambil proyek-proyek yang ramai tapi untungnya tipis dan fokus ke kerjaan spesialis yang marginnya tebal. Ditambah lagi, biaya ditekan seketat mungkin. Hasilnya, ya ini, profitabilitasnya meledak. Ini semua terencana, bukan kebetulan. Dan kondisi keuangan mereka yang sehat ini bukan cuma klaim kita doang. Analis independen dari Simply Wall Street bahkan sampai bilang neraca keuangan mereka itu sempurna. Ini kan semacam stempel validasi dari pihak luar yang bikin kita makin yakin. Coba deh kita intip dompet mereka. Duit kasnya ada lebih dari 100 miliar rupiah. Total utangnya cuma 77 miliar. Artinya, mereka bisa lunasin semua utang mereka hari ini juga, dan masih ada sisa puluhan miliar. Rasio utang ke ekuitasnya yang cuma 0,12 itu rendah banget. Ini bukan lagi sehat, ini udah kayak benteng finansial. Aman banget. Oke, kinerja masa lalu emang kinclong. Tapi kita sebagai investor kan membeli masa depan. Jadi pertanyaan berikutnya, dari mana pertumbuhan PTPW selanjutnya bakal datang? Yuk kita intip mesin-mesin pendorongnya. Ada 3 mesin utama yang siap ngegas. Pertama, dominasi mereka di pusat ekonomi Batam. Kedua, keterlibatan mereka di proyek raksasa nasional kayak IKN. Dan yang ketiga, langkah cerdas mereka buat diversifikasi ke bisnis beton dan properti. Coba perhatiin angka ini, 70 triliun rupiah. Itu target investasi yang bakal digelondorkan ke Batam di tahun 2026. Dan coba tebak, siapa jagoan fondasi di sana? PTPW. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di Batam, mereka itu bukan sekedar pemain, tapi udah kayak tuan rumah yang siap menyambut kue investasi raksasa ini. Terus ada IKN. Nah, IKN ini bukan proyek lari sprint. Ini maraton pembangunan puluhan tahun. Setiap gedung, jembatan, dan jalan di sana butuh satu hal, pondasi yang super kokoh. Ini tuh ibarat lapangan bermain yang seolah-olah dirancang khusus buat keahlian PTPW. IKN ini adalah pipa pendapatan jangka panjang yang berkualitas.
Oke, kita udah paham bisnisnya, keuangannya sehat banget, masa depannya juga kelihatan cerah. Sekarang, kita sampai di pertanyaan pamungkas buat semua investor. Berapa harga yang wajar buat semua keunggulan ini? Yuk kita coba hitung-hitungan. Kalau kita lihat sekilas, PE ratio di angka 26 itu emang kelihatan premium. Pasar jelas berharap perusahaan ini tumbuh. Tapi, disinilah kita sebagai investor cerdas harus gali lebih dalam. Kalau kita masukin faktor pertumbuhan laba yang 70% tadi ke dalam hitungan, kita dapat PG ratio yang rendah banget, cuma 0,38. Patokan gampangnya gini, PEG di bawah 1 itu bisa jadi sinyal sahamnya undervalued alias murah. Nah, 0,38 itu menarik banget. Jadi, kalau kita rangkum di papan skor, PI-nya nunjukin pasar optimis. PB di 1,28 kali, itu harga yang wajar untuk sebuah perusahaan dengan keahlian khusus. Tapi bintang utamanya jelas, PEG di 0,38. Angka inilah yang seolah-olah berbisik ke kita, "Hei, lihat aku, ada potensi di sini." Biar lebih kebayang, coba lihat grafik batang ini. Harga pasar sekarang kan ada di sekitar Rp980. Di sisi lain, analisis nilai wajar menempatkannya di Rp2.470. Nah, jarak antara dua batang ini, itulah gambaran dari potensi upside atau keuntungan yang sedang kita bicarakan. Jadi, mari kita simpulkan kasus investasinya. Kita punya 1. Pagar bisnis spesialis selama 44 tahun yang susah ditiru. 2. Profitabilitas dan efisiensi tingkat dewa. 3. Neraca keuangan sekokoh benteng. 4. Pendorong pertumbuhan yang jelas dari Batam dan IKN. Dan yang kelima, yang paling menarik, ada potensi undervaluation yang signifikan. Lengkap kan? Tapi pada akhirnya, keputusan investasi selalu ada di tangan Anda masing-masing. Tugas saya di sini cuma menyajikan data dan analisisnya seobjektif mungkin. Setelah kita bedah PTTW bareng-bareng dari A sampai Z, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi untuk Anda. Apakah perusahaan ini layak masuk ke dalam daftar pantauan Anda? Coba direnungkan.